Haleluya, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya #jadi berkat. Karena saya mau memang channel ini jadi berkat. Saya mau memang YouTube saya ini, pelayanan saya ini di media sosial, juga di Facebook dan di Instagram bisa jadi berkat buat saudara-saudari, teman-teman sekalian. Dan khususnya di YouTube saya akan bahas mengenai anak-anak muda, mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di anak-anak muda dalam masa pacaran, dalam percintaan yang saya dapatkan dari kasus-kasus yang ada, anak-anak muda yang konflik kepada saya. Dan saya harap ini bisa memberikan jawaban kepada teman-teman sekalian. Dan kita juga punya firman Tuhan 1 menit yang akan diupload setiap harinya, yang malam diupload di YouTube dan besok paginya akan diupload di Facebook saya dan juga di Instagram. Saya berharap teman-teman bisa diberkati, bisa mendengarkannya dan juga membagikannya, sehingga bisa menjadikan jawaban, bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, dan yang pasti membangkitkan iman kita. Karena ketika iman ada, iman itu timbul dari pendengaran akan firman, dan firman daripada firman Kristus. Dan ketika ada iman, maka pasti ada mukjizat, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan masukan kepada YouTube channel ini, sehingga apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam renungan singkat ini, atau juga melalui firman Tuhan 1 menit, teman-teman bisa menanyakan kepada saya melalui kolom komentar, atau juga menghubungi saya di media sosial saya, baik di Facebook, di Instagram, maupun juga di WhatsApp. Kiranya ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan tidak perlu berlama-lama lagi untuk mendukung channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya, supaya setiap ada video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Kemudian teman-teman silahkan like video ini dan juga share, sehingga apabila teman-teman diberkati, maka kita menjadi berkat. Orang lain juga diberkati karena video ini, karena firman Tuhan yang saya bagikan ini. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai LDR. Nah, ini seru ini ya kan, LDR, long distance relation. Saya pernah LDR ya. Saya buka aja ini ya kan, saya itu udah lama pacaran. Saya kenal kata pacaran itu udah lama, iya kan. Saya udah berapa kali pacaran, dan saya LDR itu pernah dengan orang Spanyol ya. Saya nggak tahu dia orang apa, tapi dia tinggal di, dia orang Brazil, bukan orang Spanyol. Dia orang Brazil, tinggal di Argentina, tetapi dia sempat tinggal di Indonesia ya kan. Dan kami pernah jumpa 2 kali ya kan. Pernah punya pacar bule ya kan, tapi putus. Ya kan. Nah, jangan takut untuk berkata putus ya kan. Nah, kami LDR, kami pacaran singkat sih, dan kami pernah jumpa 2 kali. Bagaimana LDR? Nah, itu saya belum mengerti banyak tentang LDR, tapi hari ini saya mau bahas mengenai LDR, long distance relation, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, kita baca dari Alkitab, 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Iya kan? Nah, jadi yang pertama, suami istri sebaiknya jangan LDR. Ya kan? Karena apa? Karena iblis bisa menggodai. Nafsu manusia itu kan ada. Aduh, gak usah munafik lah kita jadi orang ya kan. Semua orang, kalau kau gak punya nafsu, tolong datang kepada saya, tolong WhatsApp saya supaya saya doakan supaya ada nafsu. Iya kan? Semua orang pasti punya nafsu. Apalagi ini suami istri yang sudah menikah, kemudian berjauhan. Nah, peluang untuk selingkuh, peluang untuk berbuat dosa, peluang untuk bertara, artinya tidak tahan menahan nafsunya ya kan. Itu bisa jadi, itu besar peluangnya. Itu sebabnya suami istri sebaiknya jangan LDR. Itu pertama. Yang kedua, kalau terpaksa LDR, kalau bisa jangan terlalu lama. Iya kan, misalnya nih, ya kan, suaminya ada tugas keluar negeri atau keluar kota. Kalau bisa jangan terlalu lama. Misalnya 3 hari, it's okay ya kan. Tapi kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebaiknya istrinya ikut. Iya kan, sebaiknya istrinya ikut. Tapi kalau memang misalnya suaminya kerja di pelayaran, nah di sini perlu yang namanya kepercayaan yang tinggi. Di sini perlu yang namanya komitmen yang tinggi.
Dan kalaupun misalnya, karena guru saya dan juga teman saya itu orang tuanya ada yang kerja pelayaran suaminya, dan mereka tinggal di rumah mereka ya kan, nggak mungkin ikut istrinya kemana-mana. Di sini perlu komunikasi. Setiap malam mungkin harus teleponan, setiap hari itu harus ada komunikasi, harus ada perhatian dari sang istri dan juga perhatian dari sang suami, sehingga tidak ada kesempatan iblis tidak memberikan iblis tidak membuka jalan untuk berbuat dosa. Ya kan? Jadi sini perlu sekali komunikasi, perlu sekali perhatian dari dua belah pihak, dan perlu sekali saling mendoakan. Sang istri mendoakan suaminya, begitu juga suami mendoakan istrinya, supaya tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa, supaya supaya suami istri itu bertahan untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya dan mau berbuat seksual kepada pasangan lain, kepada orang lain. Ya kan? Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, suami istri sebaiknya jangan LDR. Yang kedua, kalau misalnya harus LDR, jangan terlalu lama. Oke? Yang ketiga tadi, kalaupun harus LDR, maka harus ada komunikasi, doa, dan perhatian. Oke? Nah, itu untuk suami istri. Yang keempat, ini untuk orang pacaran. Pacaran boleh LDR. Nah, pacaran boleh LDR. Nah, tetapi dalam pacaran boleh LDR ini, di situ harus ada yang namanya kepercayaan. Di situ juga harus ada komitmen. Lah, tapi kan masih pacaran. Kan pacaran masih bisa lirik sana, lirik sini. Untuk apa engkau pacaran, tapi engkau masih lirik sana, lirik sini? Pacaran itu juga harus serius. Karena apa? Karena pacaran, goalnya adalah pernikahan. Pacaran, tujuannya adalah pernikahan. Kalau engkau pacaran, tapi engkau tidak mau serius, engkau tidak mau berkomitmen, untuk apa kau pacaran? Iya kan? Adalah memalukan kalau engkau putus dari pacarmu. Karena apa? Karena engkau bosan dengan dia. Bosan bukan karena sikapnya, tapi karena ada wanita lain, karena ada pria lain yang mendekatimu. Itu jahat namanya. Dan itu bisa disebut dengan PHO. Iya kan? Jadi jangan merasa pacaran itu boleh hoga-hoga, enak-enak gitu kan. Putus nyambung ya kan. Cari pacar lagi ya kan. Apalagi karena pihak ketiga. Aduh, jangan. Iya kan? Nah, jadi tadi pacaran boleh LDR. Tapi di sini harus ada unsur kepercayaan. Iya kan? Ya mungkin kalau misalnya berjauhan. Misalnya saya di Medan. Iya kan? Lalu pasangan saya misalnya, contoh, pasangan saya misalnya di Toraja. Kan jauh nih. Iya kan? Nggak bisa pergi sekarang. Apalagi karena pandemi COVID-19. Nggak bisa jumpa. Tapi udah ada unsur kepercayaan. Ya kan, tapi harus bisa bertemu misalnya pakai video call atau chat WhatsApp, ya kan, ya pakai media yang ada. Dan harus ada unsur kepercayaan dan penerimaan. Boleh nggak pacar LDR? Boleh, tapi sebaiknya jangan. Ya kan, maksudnya nembaknya boleh pakai media, tapi sebaiknya jangan. Kalau bisa bertemu aja. Tapi kalau misalnya jauh, ya kan, dan memang serius, ya kan, mau menunggu supaya sukses dulu, it's okay. Tapi harus ada unsur kepercayaan. Itu yang keempat. Yang kelima, LDR boleh, tapi LDR dalam berpacaran boleh, tapi jangan jadikan itu dasar pernikahanmu. Iya kan? Pernikahan yang didasari oleh LDR itu berbahaya. Contoh, saya LDR dengan pacar saya. Contoh, padahal saya masih jomblo ya kan. Orang Toraja misalnya, kan jauh nih, Medan Toraja jauh ya kan. Nah, kami LDR 4 tahun misalnya. Tunggu dia tamat ya kan, tamat kuliah. Saya udah sukses ya kan. 4 tahun LDR. Lalu saya datang ke sana. Iya, saya datang ke sana lalu ngajak dia nikah. Nggak boleh. Jangan dulu. Ya kan? Butuh ada waktu untuk bisa bersama-sama dulu. Karena pacaran itu nggak bisa hanya lewat media. Iya kan? Jadi untuk mau menikah harus saling mengenal dulu. Karena kan kita nggak tahu ya, di media kita bisa lihat yang baik-baiknya aja, kita bisa lihat apa yang baik, dia bisa tunjukkan yang baik-baiknya aja. Sedangkan kelakuan dia yang buruk, kelakuan dia yang kita nggak suka, kita nggak tahu. Jadi pacaran boleh LDR, tapi kalau mau menikah sebaiknya bertemu dulu. Ada beberapa waktu untuk kita bisa bertemu dan bisa mengerti, mengenal satu dengan yang lain. Ya kan? Nah, jadi kalau untuk suami istri sudah menikah sebaiknya jangan LDR. Tapi kalau untuk masa pacaran boleh LDR, tapi jangan itu menjadi dasarmu untuk menikah dengannya. Oke, harus ada waktu dulu sementara. Tapi di sini butuh kepercayaan. Ya, kalaupun LDR, kalau memang mau serius ya, pacaran itu harus serius. Dan kalau memang LDR butuh kepercayaan. Ini ujian kesetiaan, ujian kepercayaan buatmu. Iya kan?
saling mendoakan. Itu yang paling penting. Saling mendoakan. Ya, supaya sama-sama percaya, sama-sama menjaga mata, menjaga hati, menjaga telinga, ya kan. Jadi boleh LDR, boleh, tetapi jangan jadikan itu dasar pernikahan. Dan untuk suami istri sebaiknya jangan LDR, usahakan sebaiknya jangan LDR. Tapi kalaupun harus, ya mari kita saling mendoakan, saling komunikasi, saling perhatian. Dan percayalah, waktu Tuhan akan datang menjadikan kita, menyatukan kita, mempertemukan kita kembali dengan pasangan kita. Dan saya berharap renungan singkat ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Dan saya berharap juga teman-teman bisa mengerti apa LDR yang sesungguhnya. Jangan karena LDR jadi suka-suka, jangan karena LDR malah berbuat dosa. Jangan demikian, tapi harus ada kepercayaan, takut akan Tuhan, itu kunci yang utama. Amin. Dan saya berharap ini bisa memberkati. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya, dan juga like, komen, dan juga share video ini. Sehingga apabila teman-teman diberkati, maka orang lain yang melihatnya akan diberkati juga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.